Nama saya Nurina Aziza dari mahasiswa Stikes Dr. Subandi Jember, khususnya kelas 19C, Ilmu Keperawatan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 materi, yaitu tentang oksigenasi atau pernafasan, yang kedua tentang pemenuhan oksigenasi, dan yang ketiga eliminasi fekal atau pencernaan. Untuk yang pertama yaitu oksigenasi. Proses oksigenasi dan tepatnya yaitu sistem pernafasan. Saluran pernafasan sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Untuk sistem pernafasan atas yaitu ada hidung, faring, dan laring. Untuk pernafasan bawah yaitu trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, dan paru-paru. Jadi pertama kali udara masuk melalui rongga hidung. Kemudian di dalam rongga hidung udara akan disaring ke bulu-bulu halus di dalam rongga hidung. Kemudian udara akan masuk ke faring, yang mana faring merupakan persilangan antara jalur pernafasan dan jalur pencernaan. Setelah melalui faring, udara akan masuk ke laring. Di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan. Jadi ketika kita menelan makanan, maka epiglotis menutup sehingga makanan akan masuk ke esofagus dan tidak masuk ke saluran pernafasan. Dari laring, udara akan masuk ke trakea, lalu akan ada 2 cabang yaitu bronkus. Udara akan masuk ke dalam cabang-cabang bronkus yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveoli atau kandungan udara yang berfungsi dalam pertukaran oksigen dan CO2. Yang kedua adalah gangguan pemulihan kebutuhan oksigenasi. Dalam pemulihan kebutuhan oksigenasi tidak terlepas dari gangguan pada pernafasan. Gangguan pernafasan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama, gangguan irama atau frekuensi pernafasan. Umumnya pernafasan normal pada orang dewasa yaitu 12 sampai 24 kali per menit. Jika frekuensi pernafasannya tidak normal atau meningkat di atas normal, maka disebut teknia. Jika pernafasannya penurun atau di bawah normal sekitar 5 kali per menit disebut dengan bripnea. Kedua ada insufisiensi pernafasan atau ketidakmampuan bernafas. Yang pertama hipoventilasi, yang kedua kelainan yang menurunkan kapasitas difungsi paru-paru, yang ketiga gangguan dalam pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan. Kemudian yang ketiga ada hipoksia atau kurangnya oksigen dalam jaringan. Hipoksia ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama suara nafas normal, ada bronsial, bronkosifoliar, dan vesikular. Kemudian yang kedua ada suara nafas tambahan. Suara nafas tambahan itu ada wheezing atau disebabkan oleh penyempitan saluran nafas, dan yang kedua ada rongki yang disebabkan karena peningkatan produksi sekret. Selanjutnya yaitu macam-macam alat bantu pernafasan. Yang pertama ada nasal kahul. Nasal kahul, al-nasal yang berarti hidung dan kahul yang berarti selang, sehingga nasal kahul itu yang dimaksud nasal kahul adalah selang yang dimasukkan ke dalam hidung, sehingga nasal kahul adalah selang yang dimasukkan ke dalam hidung dengan konsentrasi O2 20-40% dengan laju 1-6 kali per menit. Yang kedua ada masker oksigen. Masker oksigen ada 2, yaitu rebreathing atau tidak ada katup,
dengan konsentrasi O2 60% sampai 80% dengan laju 8 sampai 12 liter per menit. Yang kedua, non vibrating atau ada katupnya. Konsentrasi 80% sampai 100% dengan laju 12 sampai 15 liter per menit. Ada yang ketiga yaitu sungkup sederhana, konsentrasi O2 20 sampai 80%, laju 5 sampai 10 liter per menit. Untuk yang keempat ada Venturi masker, konsentrasi aliran berbeda yaitu 24 sampai 50%, dan konstan dengan laju 4 sampai 14 liter per menit. Ventilasi dibedakan beberapa warna sesuai konsentrasi. Untuk yang pertama warna hijau 60% 12 liter, merah 40% 10 liter, kuning 35% 8 liter, oranye 31% 6 liter, biru 44% 24% 2 liter, putih Venturi. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Mekanik makanan dihancurkan dengan gigi, dan secara kimiawi makanan akan dipecah oleh enzim-enzim di dalam mulut, yaitu enzim vialin. Lalu makanan akan masuk ke dalam esofagus. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Ventilasi setelah itu makanan akan masuk ke dalam lambung, dan di dalam lambung makanan akan disimpan sementara dan akan mengalami pencernaan mekanik dan kimiawi menjadi partikel yang lebih kecil. Setelah itu makanan akan didorong ke usus halus yang panjangnya 6 meter. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ilium. Di dalam usus halus makanan akan diserap sari-sarinya lalu menuju ke usus besar. Usus besar juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum. Di dalam cecum makanan yang sudah diserap sarinya akan diubah menjadi sum atau bubur. Kemudian lanjut menuju kolon. Di kolon sum akan diabsorpsi cairan. Ketika makanan berjalan melalui kolon akan terjadi kontraksi, maka feses akan dikirim ke anus dengan gerakan distensitik, dan akhirnya terjadilah pembuangan feses.